Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji korelasi dan uji regresi. Jadi, pada data Excel yang telah disediakan ini, kita copy terlebih dahulu dengan cara Ctrl C. Ctrl C. Lanjut masuk kita ke IBM SPSS. Lanjut kita paste dia dengan cara paste with variable names. Nah, setelah itu maka akan terlihat beberapa variabel. Untuk motivasi kerja, etika, disiplin, kompetensi, dan lingkungan kerja, kita analogikan dia sebagai variabel independen, yakni variabel yang mempengaruhi. Sedangkan untuk kinerja pegawai itu kita analogikan sebagai variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Jadi teman-teman, eh, untuk beberapa variabel ini akan kita uji untuk melihat korelasi antara beberapa variabel tersebut dan selanjutnya nanti kita uji regresi guna mencari variabel independen yang paling dominan. Jadi yang pertama yang akan kita uji itu adalah uji korelasi. Namun sebelum kita menguji korelasinya, kita harus uji normalitas terlebih dahulu antara variabel independennya. Caranya adalah klik analyze, deskriptif statistik, explore. Nah, untuk 5 variabel independen, yakni motivasi, etika, disiplin, kompetensi, dan lingkungan, kita masukkan dia ke dependent list. Plots-nya, kita centang normality, plot with test, lalu continue. Dan oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, inilah hasil dari test of normality-nya, di mana eh, motivasi, etika, dan disiplin itu nilai signifikannya itu sebesar kurang dari 0,05. Maka variabelnya tidak normal. Sedangkan untuk kompetensi dan lingkungan ini nilainya besar dari 0,05 yang menunjukkan variabelnya normal. Dan ingat, apabila respondennya itu kurang dari 100 orang, kita yang lihatnya itu Shapiro-Wilk ya. Lanjut, setelah kita uji normalitas, lanjut kita uji korelasinya. Caranya adalah klik analyze, correlate, bivariate. Nah, tadi kan ada 2 variabel yang normal, yakni ada lingkungan dan kompetensi. Untuk variabel yang sama-sama dia normal, langsung aja kita masukin dan juga kita eh, hubungkan dengan kinerja pegawai. Karena tadi eh, dia variabel dependennya. Untuk variabel yang normal atau datanya normal itu correlation coefficient-nya kita centang persen. Lalu klik OK. Maka inilah hasil dari uji korelasinya. Maka untuk yang kita lihat itu adalah di bagian ininya. Di bagian nilai signifikannya. Di mana untuk untuk kompetensi kerja, nilai signifikannya itu adalah sebesar untuk kompetensi kerja, nilainya itu adalah sebesar 0,59 yang menunjukkan dia itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Sedangkan untuk lingkungan kerja dan nilai signifikannya itu adalah sebesar 0,614 yang menunjukkan bahwa eh, variabel tersebut lebih besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan juga. Nah, kalau seandainya em, variabelnya nanti ada hubungan, barulah kita lihat tingkat hubungannya pada bagian percent correlation-nya. Lanjut, setelah ini untuk variabel yang normal. Lanjut kita uji untuk variabel yang tidak normal untuk uji korelasinya. Caranya adalah klik analyze,
correlate, bivariate. Nah, untuk kompetensi dan lingkungan ini kita keluarkan, kita masukkan data yang tidak normal lagi, yakni motivasi, etika, dan disiplin. Kita pindahkan ke kolom variables. Nah, untuk correlation coefficient-nya ini, kita centang Spearman karena datanya tidak normal, lalu centang OK. Nah, kita lihat pada nilai signifikannya itu bahwa untuk nilai signifikannya untuk kinerja untuk disiplin kerja itu sebesar 0,143 dan etika kerja sebesar 0,255 dan motivasi kerja sebesar 0,170 yang menunjukkan bahwa dia itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara kinerja, motivasi, etika, dan disiplin itu tidak berkorelasi atau tidak memiliki hubungan. Lanjut, kita uji lagi regresinya. Eh, Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa fungsi dari regresi ini adalah untuk mencari variabel independen yang paling dominan dalam mempengaruhi. Jadi, untuk kita uji regresi itu, pertama kita klik Analyze, lanjut kita klik Regression, dan kita centang linear. Nah, kenapa linear? Karena data kita itu tadi kan berbentuk numerik, yakni berupa angka. Dan jika data kita itu berupa kategorik, barulah kita centang yang logistik ini. Ingat, karena data independen kita tadi numerik, maka yang kita centang adalah linear. Lanjut, kita masukkan variabel dependennya. Tadi variabel dependennya itu adalah kinerja pegawai. Sedangkan untuk motivasi, etika, disiplin, kompetensi, dan lingkungan kita masukkan dia ke variabel independence. Nah, untuk bagian statistik, kita centang confidence intervals dengan level 95%, kemudian R-square chance, dan Durbin Watson. Lalu centang continue. Dan plots, kita pindahkan as spread ke kolom Y dan Sresit ke kolom X dan continue. Lanjut pada bagian save. Nah, kita centang as standardized di predicted values dan pada residuals dan juga standar DZ dan standar DZ juga. Lanjut kita continue dan kita okekan. Nah, maka inilah hasil interpretasi yang telah kita lakukan. Yang kita lihat itu hanya pada bagian model summary-nya itu pada nilai square-nya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa lingkungan kerja, disiplin kerja, etika kerja, motivasi kerja, kompetensi kerja itu mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,536, yakni senilai mempengaruhi sebesar 53,6%. Sedangkan untuk melihat siapa yang paling dominan itu kita lihat pada eh, tabel koefisiennya, yakni pada nilai signifikannya. Di sini dapat kita lihat bahwa yang paling dominan dalam mempengaruhi itu adalah kompetensi kerja dan lingkungan kerja karena nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk kompetensi lingkungan kerja ini baru kita lihat siapa lagi yang paling dominan antara keduanya atau yang kuat dalam memengaruhi. Nah, kita lihat pada kolom B ini, di mana kompetensi kerja itu sebesar 3,434 dan lingkungan kerja itu min 3,709. Maka dapat disimpulkan bahwa eh, kompetensi kerja mempengaruhi lebih kuat atau dominan dibandingkan variabel independen lainnya terhadap kinerja pegawai. Baik,
Inilah teman-teman video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.